Benda yang berterbangan di halaman rumah mereka itu adalah kepala seorang wanita dengan rambutnya yang teruntai turun hingga menyentuh ke tanah. Hai, Ox di sini. Selamat datang di Oxy Story. Kali ini gue mau ngelanjutin cerita tentang Di yang sebelumnya udah sempat gue ceritain di part 1. Jadi buat kalian yang belum menyaksikan part 1-nya bisa langsung klik link yang ada di kanan atas video ini. Nah, cerita kali ini dialami oleh bibinya Di mana menurut Di waktu itu bibinya itu mengalami serangan magic gitu guys, dan menurut Di pelakunya adalah mantan pacar dari si bibinya. Waktu kejadian itu bibinya Di itu masih muda gitu guys, sekitar umur 26 tahun, dan bibinya ini adalah adik dari ibunya si Di. Di menceritakan ketika bibinya mengalami serangan gaib tersebut, bibinya mengalami kondisi yang aneh banget, dimana semakin hari badan dari bibinya si Di ini semakin kurus dan keluar bau busuk dari sorry to say itu area privatnya gitu guys. Menurut bokapnya Di, bibinya ini dikenai semacam apa ya, bisa dibilang santet gitu oleh mantan pacarnya yang memang belum lama putus waktu itu. Jadi seperti yang gue ceritain di part 1, dalam proses pembersihan efek-efek dari ilmu-ilmu gaib gitu, seorang pasien, kita sebut aja pasien di sini ya, seorang pasien itu perlu menunggu beberapa hari, dan proses pembersihannya juga bisa dilakukan beberapa hari sampai benar-benar selesai gitu kan. Nah, waktu itu sampailah bibinya Di ke hari pembersihan yang pertama. Dia menceritakan bahwa ketika hari pertama proses pembersihan tersebut, waktu itu kondisi lagi hujan gerimis, dan Di beserta keluarganya yang saat itu berada di ruang tamu rumah mereka merasa ngantuk banget guys. Di dan keluarganya benar-benar berjuang supaya nggak ketiduran, karena menurut Di apabila mereka tertidur selama proses pembersihannya dilakukan atau tertidur sebelum proses pembersihan tersebut selesai, akan bahaya gitulah. Cuman gue nggak nanyain lebih jauh maksud dia apa, jadi gue juga nggak bisa menginformasikan pada kalian. Nah, saat bokapnya Di memulai proses pembersihan ini, bibinya Di berteriak kesakitan. Nah, menurut Di, yang berteriak ketika proses pembersihan itu sebenarnya adalah penyakit yang ada di dalam tubuh si pasien. Bibinya Di berteriak kencang banget sampai bokapnya Di harus berkali-kali menghentikan proses pembersihannya karena merasa kasihan. Gue juga berpikir ketika kita ngelihat seseorang yang berteriak kesakitan itu pasti akan merasa kasihan ya. Jadi ya wajar aja sih kalau bokapnya Di sampai harus berhenti berkali-kali selama proses pembersihannya itu. Long story short, proses pembersihannya itu selesai guys, tapi Di dan keluarganya masih ngobrol tuh di ruang tamu setelah proses pembersihan tersebut. Di tengah-tengah Di dan keluarganya sedang asik ngobrol malam itu, disitulah mereka mengalami kejadian yang kali ini. Berawal dari anjing-anjing yang ada di sekitar rumah Di yang melolong seperti menangis. Kakak Di yang saat itu duduk di sofa melihat keluar melalui jendela yang ada di ruang tamu. Jadi kakaknya Di ini ngelihat ke halaman rumah mereka.
kakaknya dia sempat melihat ada sebuah benda yang melayang-layang gitu di halaman rumah mereka. Hanya saja kakaknya dia tidak terlalu fokus dan ya udah gitu loh, nggak fokus-fokus banget buat melihatnya. Tapi semakin lama benda itu semakin membuat kakak di penasaran, dan ketika kakaknya di mulai memfokuskan pandangannya terhadap benda tersebut, disitulah kakaknya di mengetahui bahwa ternyata benda yang berterbangan di halaman rumah mereka itu adalah kepala seorang wanita dengan rambutnya yang teruntai turun hingga menyentuh ke tanah. Dan yang lebih mengerikan lagi menurut Di, wanita yang hanya dalam sosok kepala itu tengah menangis sambil mondar-mandir di halaman rumah Di. Gila, lu bisa ngebayangin gak sih dalam posisi kakaknya Di yang ngelihat sebuah kepala berterbangan di halaman rumah dan sosok itu sedang menangis. Dia dan kakaknya hanya bisa menyaksikan kejadian itu tanpa berkata sepatah kata pun. Sosok itu tetap mondar-mandir di halaman rumahnya Di, dan kemudian terbang ke atas, lalu menghilang. Di kakaknya beserta keluarganya ya masih penasaran aja, cuman mereka tidak membahas kejadian malam itu sampai esok harinya karena Di dan kakaknya masih penasaran, bertanyalah mereka kepada bokapnya Di terkait sosok yang mereka lihat pada malam sebelumnya. Bokap Di mengatakan bahwa sosok wanita ini sebenarnya sudah lama dilihat oleh bokapnya Di, dan sosok ini adalah seorang wanita yang meninggal karena gantung diri, yang mana wanita ini adalah penghuni rumah yang ditempati oleh keluarga Di saat ini. Nah, kisah selanjutnya dari Di adalah kejadian yang dialami oleh tuan rumah Di. Jadi seperti yang gue ceritain di awal itu kan, rumahnya Di ini berada di satu lingkungan rumah dengan si pemilik rumah ya, dan pemilik rumah ini terhitung pasangan muda gitu guys, dan punya seorang anak kecil. Nah, selama beberapa bulan tinggal di sana, nggak ada yang aneh nih sama kehidupan tuan rumahnya si Di ini. Sampai pada satu malam saat itu kakaknya Di dan teman-temannya yang lagi asik nongkrong di teras rumahnya Di ya, tiba-tiba mendengar teriakan yang sangat keras dari arah rumah si pemilik rumah ini. Semua kaget dong dan buru-buru datang ke belakang buat jadi kalau gue bisa gambarin, rumahnya Di ini berada di areal depan lingkungan rumah, dan tuan rumahnya ini diam atau berada di areal belakang dari rumah tersebut. Semua kaget dan buru-buru datang ke belakang untuk melihat apa yang terjadi. Ketika kakaknya Di dan teman-temannya berpergian ke belakang untuk melihat yang terjadi, mereka keheranan gitu guys, karena suami dari si pemilik rumah ini berlari keluar dari rumahnya sambil meminta bantuan pada bokapnya Di. Bokap Di kemudian keluar dan melarang anak-anak yang ada di sana saat itu untuk mencoba melihat ke dalam rumah si pemilik rumah ini. Nggak satu pun dari mereka yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, hanya bisa mendengar suara teriakan dari istri si pemilik rumah. Tak lama setelah bokapnya dimasuk ditemani oleh suaminya si pemilik rumah, keadaan tiba-tiba menjadi sunyi. Suara teriakan yang tadinya terus terdengar dari dalam rumah mulai hilang dan tidak lagi didengar gitu. Bokap Di kemudian keluar dan duduk di teras rumah Di. Kakaknya dia dan teman-temannya yang sudah penasaran sejak awal kemudian ya
mulai bertanya ke bokapnya Di. Bokapnya Di kemudian menceritakan apa yang terjadi. Nah, menurut bokapnya Di, saat beliau masuk ke dalam rumah itu, bokapnya Di ini ngelihat si istri pemilik rumah ini sedang nempel gitu guys di tembok. Kalian bisa bayangin gak sih posisi orang yang lagi kerasukan dan nempel di tembok rumah, matanya membelalak dan raut mukanya itu benar-benar penuh amarah gitu loh. Saat bokapnya Di dan suami si tuan rumah ini nyoba nurunin istrinya, tiba-tiba istri dari si pemilik rumah ini menarik keluar lidahnya dari dalam mulutnya, dan lidahnya itu bener-bener jadi panjang banget gitu loh guys. Jadi kayak kalau diukur itu kira-kira dari seujung jari orang dewasa sampai sebatas siku. Bayangkan panjangnya seperti apa. Nah, dengan sigap bokapnya Di kemudian minta si suaminya pemilik rumah ini untuk ngemegangin istrinya, dan bokapnya Di kemudian mulai membaca doa dan keadaan pun mulai tenang. Di tengah-tengah bokapnya Di yang sedang bercerita itu, menurut Di, tiba-tiba terdengar suara bayi yang sedang menangis, dan suara bayi itu seolah-olah berputar mengitari rumahnya Di. Dari suara tangisannya itu terdengar seperti bayi itu dilempar-lempar gitu guys, karena menurut Di suaranya itu lompat-lompat dan terus berputar di sekitar lingkungan rumahnya Di. Orang-orang yang ada saat itu semuanya kaget, dan istri tuan rumahnya Di yang tadinya sudah tenang tiba-tiba berteriak, "Kembalikan anak saya." Nah, bokapnya Di kemudian masuk lagi dong ke rumah si pemilik rumah ini, dan dengan segala usaha mencoba menenangkan si wanita yang sedang menangis itu. Prosesnya cukup lama, namun dengan sekuat tenaga akhirnya suasana bisa kembali ditenangkan, meskipun ya makan waktu dan usaha yang cukup besar juga. Selesai kejadian yang kedua ini, bokap Di kembali duduk di teras dan menceritakan kepada Di kakaknya dan teman-teman kakaknya itu tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Nah, menurut bokapnya Di, ternyata istri si tuan rumah ini sempat hamil sekitar 2 bulan, dan sebelum kejadian ini kehamilannya tersebut gugur gitu guys. Gue nggak tahu pasti apakah digugurkan atau keguguran, hanya saja yang pasti janin dari si jabang bayinya istri pemilik rumah ini dibuang gitu aja ke belakang rumah mereka. Nah, belakang rumah mereka ini kan masih kayak kebun-kebun gitu guys. Nah, janinnya ini dibuang oleh istri si tuan rumah tersebut tanpa ada proses ritual penguburan yang layak gitu loh. Nah, ternyata janin yang dibuang ini dijadikan santapan oleh para mereka yang mempelajari ilmu gaib yang tinggal di sekitar rumah Di ini. Gua nggak habis pikir, ternyata di kehidupan kita tuh ada hal seperti ini tuh loh guys, yang lo nggak bisa nyangka ternyata ada orang di luar sana yang mempelajari ilmu-ilmu seperti itu dan menjadikan janin bayi seseorang sebagai santapan mereka. Nah, setelah kejadian itu beberapa bulan kemudian tuan rumah Di berpisah. Si wanita pulang ke kampung halamannya bersama si anak, dan perlahan suami tuan rumah Di yang cowok ini kemudian menjadi stres karena ditinggal anak istrinya. Dan pada suatu hari keluarga Di mendapat informasi bahwa
pemilik tuan rumahnya ini meninggal karena menggantung dirinya sendiri di rumah orang tuanya. Pengalaman yang diceritakan di saat ini bener-bener buat gua merinding guys, bukan hanya karena kisahnya tapi karena fakta yang ada di dalam kisah tersebut gitu loh guys, dimana you know what I mean, gimana ternyata di luar sana itu ada hal-hal di luar logika ini yang beneran terjadi gitu loh. Well, gua harap kalian menyukai kisah kali ini. Jadi kalau kalian suka silakan beri gua like dan klik share juga supaya semakin banyak orang di luar sana yang tahu tentang pengalaman yang dialami oleh Di ini. And of course jangan lupa subscribe karena itu ngebantu gua untuk semakin semangat memberikan cerita-cerita lainnya. Thank you guys.